bilang ada yang menyakitimu. Nanti tentukan hilang. Kamu nanya, kamu nanya. Media asing ikut menyoroti seruan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pemulihan korban banjir bandang dan tanah longsor di Sukabumi. Gibran menyerukan segera dilakukannya pemulihan infrastruktur dan relokasi korban banjir bandang serta longsor di Sukabumi. Gibran mengungkapkannya saat melakukan inspeksi ke area terdampak tanah longsor dan banjir di Sukabumi, Sabtu, 8 Maret 2024. Media Malaysia, The Star, pada artikelnya mengungkapkan bagaimana Gibran menginginkan kegiatan pemulihan dan relokasi usai bencana untuk segera dilakukan. Wapres Gibran berjanji untuk dilakukan pemulihan cepat, tapi relokasi saat ini menjadi prioritas, tulis The Star. Media tersebut juga mengutip pernyataan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, yang mendampingi Gibran dalam inspeksinya tersebut. Ia mengatakan bahwa Gibran telah menegaskan pentingnya langkah strategis dalam mengatasi banjir, yang tahun ini lebih parah ketimbang saat November 2024. Salah satu strategi adalah melibatkan normalisasi sungai melalui cerukan dan mengurangi sedimen untuk meningkatkan aliran air, tulis The Star mengutip Diana Kusumastuti. Ia juga mengatakan bahwa Gibran berpesan kepada warga yang terdampak banjir agar tak bermukim kembali di daerah bantaran sungai guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Hujan deras yang mendera Sukabumi sepanjang hari pada Kamis, 6 Maret 2025, menjadi penyebab banjir bandang. Selain itu, banyaknya saluran air yang tersumbat memperparah kondisi tersebut. Gibran meninjau jembatan Cidadap di Kecamatan Simpenan yang hancur akibat banjir bandang dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia akibat terseret banjir. Ia juga meninjau jembatan penghubung Desa Simpenan dan Bojongkopi yang rusak dan berbincang dengan warga terdampak. Gibran juga meninjau terminal dan pasar semi modern di Pelambuhan Ratu, yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir bandang. Putra Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga mendistribusikan paket makanan, alat-alat kebersihan, dan selimut, serta buku dan paket mainan untuk anak-anak. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendukung penciptaan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis, pesan itu disampaikan Wapres saat melakukan peninjauan pembangunan fasilitas pendidikan yang berlokasi di Kabupaten Serang, Banten, yaitu Universitas Syekh Nawawi Banten, USNB. Wapres Gibran didampingi pejabat publik terkait mulai dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Banten Andra Soni, dan Rektor USNB Siti Haniatunisa dalam memastikan progres pembangunan kampus tersebut berjalan sesuai rencana. Ia mendengarkan paparan mengenai perkembangan pembangunan kampus dan sekaligus melihat sejumlah area yang telah diproses dalam masa pembangunan. Wapres menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan harus diperluas agar seluruh masyarakat, termasuk di daerah-daerah, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti USNB di ujung barat Pulau Jawa ini harus didukung dengan fasilitas yang memadai serta tenaga pengajar yang kompeten. Selain itu, Wapres juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah setempat untuk turut mendukung penyelesaian pembangunan universitas ini, sebagaimana disampaikan Gubernur Banten Andra Soni. Tadi juga diberikan arahan, oleh Wapres, untuk sama-sama memberikan dukungan dari Kabupaten Tangerang dan dari Provinsi Banten, untuk pembangunan USNB, kata Gubernur Banten Andra Soni. Wapres berharap USNB dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia di Banten dan sekitarnya. Dengan begitu, kehadiran universitas ini akan melahirkan lulusan berkualitas yang siap berkontribusi dalam pembangunan nasional di berbagai sektor, selaras dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan USNB telah dimulai pada Juni 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025. Proyek senilai Rp159,99 miliar ini meliputi pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas, masjid, rumah pompa, dan powerhouse, dengan progres yang telah mencapai 82%. Dari total luas lahan 10,02 hektare, area yang saat ini sedang dikerjakan mencakup 2,83 hektare. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Tanara, Banten. Kehadiran beliau disambut meriah oleh masyarakat, terutama para ibu yang sedang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Momen yang paling mencuri perhatian terjadi ketika seorang ibu berjilbab merah, yang penuh haru ingin mencium tangan Wakil Presiden, terhalang oleh suaminya yang berdiri di belakangnya. Namun demikian,
sang ibu akhirnya berhasil menyentuh dan mencium tangan Gibran beberapa kali dengan penuh rasa hormat. Program Cek Kesehatan Gratis, CKG, salah satu inisiatif unggulan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi fokus dalam kunjungan Wakil Presiden. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya kepada masyarakat guna mendeteksi risiko kesehatan sejak dini dan mencegah potensi penyakit serius. Dalam kunjungannya pada Kamis, 6 Maret 2025, di Puskesmas Tanara yang berlokasi di Jalan Syekh Nawawi Nomor 4, Kabupaten Serang, Wakil Presiden Gibran menegaskan pentingnya meningkatkan sosialisasi program ini serta memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan agar manfaatnya semakin meluas ke berbagai kalangan masyarakat. Wakil Presiden mengungkapkan harapannya agar cakupan program CKG dapat diperluas, sehingga lebih banyak individu yang bisa merasakan manfaatnya dengan mudah. Ia juga meminta agar prosedur pendaftaran dibuat lebih sederhana dan informasi terkait layanan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menyerukan adanya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait, termasuk fasilitas kesehatan setempat, untuk memastikan program ini berjalan optimal. Beliau juga menekankan pentingnya peran tenaga medis dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini terhadap risiko kesehatan, sehingga program CKG dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan bagi kesejahteraan bangsa. Kunjungan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, seperti Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto, serta Kepala Puskesmas Tanara Siti Kuryah. Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi layanan kesehatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di 3 puskesmas yang terletak di Cempaka Putih, Johar, dan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Gibran menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan gratis dari puskesmas sekaligus menjamin kelancaran program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto tanpa kendala berarti. Menurut pengamatannya, pelayanan di ketiga puskesmas tersebut sudah cukup memadai. Fasilitas kesehatan dianggap lengkap, dan para tenaga kesehatan siap bertugas. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 17 Februari 2027. Dalam 1-2 minggu mendatang, Gibran berencana melanjutkan peninjauan ke seluruh puskesmas di berbagai wilayah Indonesia. Ia juga akan mendengar dan menampung setiap keluhan masyarakat terkait pelaksanaan layanan kesehatan gratis ini. Kedepan, lanjut Gibran, seluruh masukan dan evaluasi dari warga akan menjadi perhatian untuk perbaikan layanan. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang tersedia di setiap puskesmas. Bagi warga yang belum sempat mendaftar melalui aplikasi, layanan manual tetap disediakan agar tidak ada yang merasa terabaikan. Gibran memastikan bahwa seluruh warga akan tetap dilayani dengan baik. Momen kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Bekasi menarik perhatian publik, terutama saat ia dengan rendah hati memberikan prioritas kepada pengendara motor untuk melintas di depannya. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kondisi warga terdampak banjir serta memastikan upaya penanganan bencana berjalan secara optimal. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dhani Hamdani, mendampingi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Presiden Gibran ke Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, pada Rabu, 5 Maret 2025. Di lokasi yang masih dipenuhi lumpur sisa banjir tersebut, Kapolres Dhani turut berbincang dengan para pengungsi untuk mengetahui kebutuhan mereka yang telah tinggal di tenda pengungsian sejak Senin malam. Ia juga sebelumnya mengunjungi pusat logistik di gedung BPNB yang berada di depan PGP. Salah satu sorotan dalam kunjungan ini adalah kontribusi para polisi wanita, Polwan, dari Polres Metro Bekasi Kota dalam memberikan trauma healing kepada anak-anak korban banjir. Dengan penuh kesabaran dan kehangatan, para Polwan berusaha menghibur anak-anak yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir, membantu mereka menghadapi situasi sulit dengan hati yang lebih ringan. Kami ingin memastikan anak-anak tetap bisa tersenyum meski berada di tengah ujian seperti ini, ujar salah satu Polwan yang terlibat. Sementara itu, kondisi banjir di berbagai lokasi mulai menunjukkan tanda-tanda surut, seperti di Perumahan Kemangi Evi, Perumahan Jatirasa, dan Perumahan Pondok Benda Jatiasih. Namun, wilayah lainnya seperti Durenjaya dan Perumnas 1 Bekasi masih terendam air.
Tim pemerintah bersama berbagai pihak terus bekerja keras dalam menangani dampak banjir melalui distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga proses pembersihan pasca banjir. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas terkait. Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangani bencana secara menyeluruh. Tidak hanya fokus pada pemulihan fisik wilayah terdampak, perhatian terhadap aspek psikologis warga, khususnya anak-anak, menambah dimensi kemanusiaan yang penting dalam pemulihan pasca bencana. Kami akan terus memantau situasi di lapangan untuk memastikan semua kebutuhan warga dapat terpenuhi dan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal secepat mungkin, ungkap Kapolres Dani. Langkah-langkah terpadu ini diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi warga yang terdampak bencana banjir kali ini.